Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan ujian sekolah ya. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan dalam belajar. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang bilangan bulat. Di situ indikatornya bahwa siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, atau bagi pada bilangan bulat. Kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Kita ingat kembali, kalau ada soal seperti ini, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian dan perkaliannya. Jadi kita kerjakan dulu pembagian sama perkaliannya sekaligus. Berarti ini min 15-nya tetap negatif 15. Kemudian ini positif 18 dibagi dengan negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Kemudian di sini dikurangi 8 kali negatif 5. Artinya sama saja dengan negatif kali negatif, yaitu positif 8 kali 5 yaitu 40. Sehingga bisa kita sederhanakan negatif 15 dengan negatif 6 kita gabungkan saja menjadi negatif 21 ditambah dengan 40. Hasilnya berapa? Sama saja dengan 40 dikurangi dengan 21 yaitu 19. Oke, kita masuk langsung ke soal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Di sini dalam suatu tes, jawaban yang benar diberi nilai 4, yang salah diberi negatif 2, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 25 soal, Andi menjawab dengan benar 18 soal dan 5 soal salah serta sisanya tidak dijawab, maka nilai Andi adalah, maka yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu bahwa di situ totalnya ada 25 soal, di mana nanti ada yang dijawab dengan benar yaitu 18 soal, kemudian salahnya yaitu ada 5 soal, dan ada yang sisanya tidak dijawab. Dari 25 soal ini sudah dijawab benar 18, salahnya 5, berarti tidak dijawab adalah 2. Dari mana 2? 25 kurangi 18 kurangi 5 sama dengan 2. Kemudian skornya jangan lupa, jika benar adalah 4, jika salah negatif 2, dan tidak dijawab 0. Sehingga totalnya sama dengan ini 18 kali 4 berarti 72. Kemudian 5 kali negatif 2 adalah negatif 10. Dan 2 kali 0 sama dengan 0. Sehingga jumlah nilai Andi adalah 72 ditambah dengan negatif 10 yaitu 62. Jadi jawabannya adalah 62. Masuk materi yang kedua yaitu tentang perpangkatan, yaitu penjumlahan bilangan berpangkat. Untuk mengerjakan soal seperti ini kita tuliskan dulu, ada 2 pangkat 3 ditambah dengan negatif 2 dipangkatkan 4 dikurangi negatif 2 pangkat 2. Maka satu persatu kita kerjakan terlebih dahulu perpangkatannya. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Kemudian ini negatif 2 pangkat 4. Ingat, kalau bilangan negatif dipangkatkan pangkatnya bilangan genap, berarti nanti hasilnya positif. Jadinya ditambah dengan negatif 2 pangkat 4 yaitu 16. Kemudian dikurangi ini negatif 2 pangkat 2. Ini hasilnya juga positif yaitu 4, tapi ini karena dikurangi jadi tetap dikurangi 4, sehingga hasilnya 8 tambah 16 dikurangi 4 yaitu 8 tambah 16 24 dikurangi 4 hasilnya adalah 20. Soal yang ketiga yaitu penjumlahan bentuk akar.
penjumlahan bentuk akar masih ingat syaratnya ya, yaitu harus sejenis. Kita mulai dulu dari yang atas ini. Ini sejenis, yaitu sama-sama akar 2. Kalau sudah sejenis maka kita tinggal jumlahkan saja, yaitu artinya tinggal 2 ditambah 4 dikurangi dengan 1. 2 tambah 4 yaitu 6 kurangi 1, berarti hasilnya adalah 5 akar 2. Kemudian soal berikutnya, di sini ada akar 12 ditambah akar 75 dikurangi akar 27. Apakah ini sejenis atau tidak? Maka kita belum tahu ini sejenis atau tidak. Caranya adalah disederhanakan terlebih dahulu. Karena ini soalnya pilihan ganda, kita bisa melihat, oh di sini akar 3, akar 3. Artinya berarti ini bisa disederhanakan menjadi bentuk akar 3. Kita tuliskan dulu akar 12 ditambah dengan akar 75 dikurangi akar 27. Ini dirubah menjadi akar 3. Akar 3 jadi modal 12. 12 itu berapa kali 3? Yaitu 4. Kemudian 75. Ini kali 3 yaitu 25. Kemudian dikurangi 27 dibagi 3 yaitu 9. Sehingga bisa dirubah menjadi akar 4 kali akar 3 ditambah akar 25 kali akar 3 dikurangi akar 9 kali akar 3. Yaitu akar 4, 2 akar 3 ditambah akar 25 yaitu 5 akar 3 dikurang akar 9 yaitu jadi 3 akar 3. Selanjutnya ini sudah sejenis, kita tinggal menghitungnya saja. Jadi 2 ditambah 5 yaitu 7 dikurangi 3 menjadi hasil akhirnya 4 akar 3. Jadi jawabannya adalah B. Baik, masih materi perpangkatan dengan indikator yaitu pembagian pada bilangan akar. Maka contoh soalnya bentuk sederhana dari 12 akar 18 dibagi dengan 3 akar 6 adalah, maka kita bisa membaginya satu persatu, yaitu 12-nya kita sederhanakan dengan 3 saja. 12 dibagi dengan 3 yaitu ketemunya adalah 4. Nah, bawahnya itu 1. Kemudian akar 18-nya dibagi dengan akar 6. Jadi bisa dirubah menjadi ini 4-nya tadi dari 12 bagi 3 ya. Akar 18 dibagi dengan 6. Akar 18 bagi 6 yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Yaitu C. Materi berikutnya yaitu himpunan dengan indikator. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Di sini ada beberapa contoh. Salah satunya, di suatu kelas terdapat 32 siswa, 21 siswa gemar mata pelajaran matematika dan 19 siswa gemar pelajaran fisika. Banyak siswa yang gemar mata pelajaran matematika dan fisika adalah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita kembali ke diagram Venn. Kita gambarkan terlebih dahulu diagram Venn-nya. Di sini. Kemudian kita gambarkan, karena di situ ditanyakan yang menyukai matematika dan fisika, artinya dua himpunan ini saling beririsan. Ini ibarat dimisalkan sebagai matematika, ini sebagai fisika. Jumlahnya adalah 32. Yang suka matematika ada 21, sedangkan fisika 19. Ditanyakan berapa yang suka kedua-duanya, itu irisannya. Kita misalkan dengan X di sini. Maka daerah sini adalah 21 dikurang X. Yang sebelah sini adalah 19 dikurang X. Ini dijumlahkan harus ketemu sama dengan 32. Jadi ini min X
21 min X ditambah X ditambah 19 min X sama dengan 32. Ini sudah min X plus X itu 0. Sehingga tinggal 21 ditambah 19 dikurangi X sama dengan 32. Yaitu 40 dikurangi X sama dengan 32. Berarti X-nya 40 dikurangi 32 yaitu 8. Jadi yang menyukai matematika dan fisika ada 8 siswa. Masih mengenai himpunan, contoh yang lain, dalam sebuah kelas terdapat 25 siswa mengikuti ekstrakurikuler paskibra, 18 siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka. 3 siswa tidak mengikuti ekstra paskibra maupun pramuka. Jika terdapat 8 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler paskibra dan pramuka, maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, untuk menyelesaikan himpunan permasalahannya, maka kita masih menggunakan diagram Venn. Di sini ada ekstra, pramuka, dan paskibra. Paskibranya saya menggunakan PA, misalnya pramukanya PR, pramuka. Kemudian jumlah paskibra ini adalah 25. Kemudian pramukanya 18. Yang tidak ikut kedua-duanya ada 3, berarti di luar. Kemudian yang mengikuti paskibra dan pramuka ada 8. Berarti daerah yang di sini yaitu 25 dikurangi 8 yaitu 17. Sedangkan di sini 18 dikurangi 8 yaitu 10. Sehingga jumlah siswa seluruhnya adalah 17 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 3. Jadi jumlah siswa dalam kelas tersebut sama dengan 17 ditambah 8 tambah 10 ditambah 3 ketemu sama dengan 38 orang. Materi berikutnya yaitu persamaan linear satu variabel. Indikatornya sama ya, maksudnya persamaan linear satu variabel. Saya contohkan misalnya ini diketahui panjang sisi sebuah segitiga berturut-turut adalah X plus 11. Kemudian 3x min 5 dan 2x. Jika keliling segitiga adalah 54, maka panjang sisi terpendek segitiga tersebut adalah titik-titik. Nah, kita mulai keliling. Keliling itu kan berarti jumlah dari panjang sisi-sisinya. Berarti di sini ada x ditambah 11, kemudian ditambah dengan 3x min 5 ditambah dengan 2x sama dengan 54. Karena ditambahkan tidak berpengaruh terhadap tanda ya, saya langsung saja. Setelah itu kita kumpulkan yang sejenis, yaitu ada x ditambah 3x ditambah 2x, kemudian ditambah 11 kurangi 5 sama dengan 54. Ini 1 tambah 3 tambah 2 berarti 6x. Kemudian ini 11 dikurangi 5 yaitu 6 sama dengan 54. Sehingga 6x sama dengan 54 dikurangi 6. Sehingga 6x ketemu sama dengan 48. X-nya sama dengan 48 dibagi 6, yaitu ketemu x sama dengan 8. Ini baru x-nya. Kemudian sisi yang terpendek, maka kita masukkan ke masing-masing sisinya ini, mana yang terpendek. Misalnya kita selidiki x plus 11 sama dengan berapa? X-nya 8, berarti sama saja dengan 8 tambah 11, yaitu sama dengan 19 cm. Kemudian 3x min 5, berarti 3 kali 8 dikurangi 5, yaitu 24
dikurangi 5 sama, yaitu 19. Kemudian yang terakhir ada 2x, berarti sama dengan 2 kali 8, yaitu 16 cm. Jadi sisi terpendeknya adalah 16 cm. Materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan. Di situ indikatornya adalah menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Sehingga contohnya di sini ada seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 11 bulan dengan 96 orang pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 8 bulan. Maka pemborong tersebut memerlukan tambahan pekerja sebanyak titik-titik-titik. Kita mulai menggunakan tabel dulu untuk semua perbandingan. Kita mulai yaitu waktu dalam satuan bulan, kemudian ada jumlah pekerja yaitu orang ya. Di sini dalam waktu 11 bulan dikerjakan oleh 96 orang. Sedangkan kalau hanya waktunya 8 bulan, maka nanti jumlah pekerjanya itu kan harus lebih banyak dari 96 karena waktunya dipercepat. Sehingga ini ditanyakan, ini tanda panahnya kan ke bawah. Karena panah itu menuju ke yang lebih besar. Kemudian ini dari 8 ke 11 berarti anak panahnya ke atas. Karena anak panahnya ini tidak searah berarti ini namanya perbandingan berbalik nilai. Andaikan ini A, ini B, kemudian di sini X, di sini Y, maka berlaku rumus bahwa A per B sama dengan Y per X. Karena berkebalikan, jadi bukan X per Y ya, tapi Y per X. Kita masukkan nilainya di sini 11 per 8 sama dengan Y per 96. Berlaku perkalian silang, yang dikalikan yang ditanyakan terlebih dahulu, yaitu ada 8 kali Y sama dengan 96 kali 11. Sehingga Y-nya sama dengan 96 kali 11 dibagi dengan 8. Kita bagi 96, 9 dibagi 8 itu kan 1 ya, dan sisa 1 berarti tinggal 16 bagi 8 itu 2. Sehingga hasilnya tinggal 12 dikalikan dengan 11 dibagi 1. 12 dikalikan 11 sama dengan 132. Jadi kalau waktunya 8 bulan memerlukan pekerja sebanyak 132. Padahal sudah ada 96 orang. Sehingga pekerja tambahan sama dengan 132 dikurangi yang sudah ada, yaitu 96. Ketemu sama dengan 36 orang. Jadi tambahan pekerjanya adalah 36. Materi berikutnya yaitu aritmatika sosial. Di situ menentukan besarnya suatu angsuran pinjaman. Maka contohnya seperti berikut ini. Pak Andi meminjam uang di koperasi sebesar Rp1.200.000 yang akan dikembalikan setelah 1 tahun. Jika koperasi memberikan jasa pinjaman 7,5%, maka besar angsuran Pak Andi tiap bulan adalah titik-titik-titik. Jadi kita cari besarnya jasa dulu. Di sini besar jasa, yaitu 7,5 per 100 dikalikan besarnya pinjaman yaitu Rp1.200.000. Maka ketemu di sini Rp90.000. Jadi jasa untuk uang Rp1.200.000 adalah Rp90.000. Sehingga besar angsuran itu besarnya pokok
ditambah dengan besarnya jasa, yaitu 1.200.000 ini untuk pokoknya, ditambah dengan 90.000 untuk besar jasanya, masing-masing dibagi dengan 12. Ini ketemu 100.000 ditambah dengan 7.500. Jadi besarnya angsuran adalah 107.500 rupiah, yaitu A. Materi berikutnya yaitu garis dan sudut. Untuk garis dan sudut di situ ada menentukan besarnya sudut yang berpenyiku atau berpelurus. Salah satu contohnya seperti ini. Dari gambar di atas, besar sudut ADC adalah titik-titik-titik. Jadi kita ketahui ya bahwa ADB dan ADC itu saling berpelurus karena membentuk sudut lurus, sehingga jumlahnya itu adalah 180. Sehingga kita tuliskan terlebih dahulu bahwa 3x ditambah 5 ditambah dengan 2x min 45 derajat itu sama dengan 180 derajat. Kemudian sini ada 3x plus 2x, kita kumpulkan dulu yang sama. Plus 5 dikurangi 45 sama dengan 180. Sehingga ketemu 5x min 40 sama dengan 180. Atau 5x sama dengan 180 ditambah dengan 40. Sehingga 5x sama dengan 220 derajat. X-nya sama dengan 220 dibagi dengan 5, sehingga X ketemu sama dengan 44 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah ADC, sehingga di sini kita lanjutkan bahwa sini aja ya, sudut ADC itu sama dengan 2x min 45, berarti 2 kali 44 dikurangi 45, yaitu 88 kurangi 45 derajat ketemu sama dengan 43 derajat, yaitu B. Masih garis dan sudut, selanjutnya adalah sudut yang saling berpenyiku. Di sini ada sudut BAD, kemudian ada BAC dan CAD. Ditanyakan adalah besar sudut CAD. CAD berarti yang ini ya. Kita tahu bahwa dua sudut ini adalah sudut berpenyiku, sehingga jumlahnya adalah 90. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu bahwa 4x ditambah dengan x sama dengan 90 derajat, yaitu 5x sama dengan 90 derajat, hingga x-nya sama dengan 90 dibagi dengan 5. 9 bagi 5 ya, yaitu 1, sisanya 4, 40 bagi 5, 8. Jadi x-nya sama dengan 18 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah CAD. CAD berarti 4x, yaitu 4 kali 18 sama dengan 72 derajat. Seri selanjutnya yaitu segi 4 dan segitiga. Di situ jelas sekali indikatornya, yaitu menentukan daerah irisan. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini, ada persegi ABCD berukuran sisi 6 cm. Ini ya, sisinya ini 6 cm. Dengan berpotongan dengan persegi panjang PQRS dengan PQ-nya 10 dan QR-nya 5 cm. Jika luas daerah yang tidak diarsir, ini yang tidak diarsir, ini 70 cm persegi, maka luas daerah yang diarsir. Berarti menentukan daerah yang diarsir, yaitu luas persegi ini ya, ditambah dengan luas persegi panjang, kemudian dikurangi dengan luas yang tidak diarsir. Jadi luas persegi ditambah dengan luas persegi panjang
Kemudian dikurangi dengan 2 kali daerah diarsir ya, itu ketemu sama dengan 70 cm persegi. Luas perseginya yaitu 6 kali 6 ditambah dengan 10 kali 5 dikurangi, kita misalkan saja 2x sama dengan 70 derajat. Kenapa 2x? Karena ini kan ikut dua-duanya, ikut persegi dan ikut persegi panjang. Berarti di sini ada 36 ditambah 50 dikurangi 2x sama dengan 70 cm persegi ya, maaf ini cm persegi. Berarti di sini ada 86 dikurang 2x sama dengan 70, sehingga 2x-nya itu sama dengan 86 dikurangi 70, sehingga ketemu sama dengan 16. Ini untuk 2x-nya, sehingga x-nya sama dengan 16 dibagi dengan 2, yaitu 8. Jadi daerah yang diarsir ini adalah 8 cm persegi. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya.